Iya, selamat pagi kawan murid semua. Pagi, Pak. Luar biasa. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik ya. Oke, kita mulai kelas politik hari ini ya. Kita mulai mata pelajaran PPKN. Ya, apa itu? PPKN apa? Coba. Yaitu Proyek Pemborosan Kota Nusantara. Ya, di pelajaran kali ini kita akan mengulas betapa ambisiusnya hanya untuk sebuah kegiatan upacara bendera 17-an di lahan yang jauh dari mana-mana itu, dan untuk kegiatan yang hanya berlangsung sekitar 1-2 jam sampai harus merogoh duit rakyat, duit kita semua kawan murid, hampir 30 miliar. Kenapa bisa begitu? Kita mulai kelas politik ini setelah yang satu ini. Ya, kawan murid yang Bapak hormati seluruhnya, perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di IKN, Kalimantan Timur, sekarang ini menjadi obrolan yang sangat tajam di berbagai platform sosial media. Nah, netizen dari berbagai sekolah ya, membicarakan betapa ambisiusnya Pak Jokowi ini hanya demi eksistensi sampai melupakan esensi. Hanya demi eksistensi sampai melupakan esensi. Dan salah satu penyebab para netizen ngamuk di sosial media adalah kelakuan yang paling mencolok dari sebuah keputusan Kementerian Sekretariat Negara untuk menyewa 1000 unit mobil bagi tamu negara dan juga bagi very important person alias VIP di acara 17-an di IKN itu. Marah netizen. Maaf Pak, sewa 1000 mobil itu untuk memobilisasi peserta upacara atau buat mengumpulkan massa untuk kampanye pilkada. Aduh, banyak amat Pak, sampai 1000 mobil. Ya mentang-mentang sudah, saya sebut sebagai sudah terbiasa, terabas semua aturan, terjang semua undang-undang, langgar semua urusan moral, bahkan peduli setan urusan etika, untuk upacara 17-an. Sampai hamburkan puluhan miliar duit rakyat. Jokowi sudah tidak peduli dengan suara rakyat yang sekarang sedang terjepit persoalan ekonomi. Tergencet pinjol, terhantam badai PHK, terpuruk karena ketidakmampuan Jokowi mengatasi berbagai penyebab melorotnya daya beli. Karena cuma memprioritaskan IKN, karir keluarga, dan masa depan kroni. Ya. Begini, kawan murid sekalian, ada pakar kebijakan publik, ada mahasiswa, ada pemuka agama, ada ibu rumah tangga, ada pegiat media sosial, ada juga orang awam yang menyoal bahwa perayaan tersebut terlalu ambisius dan menghamburkan uang negara. Percuma suara akademisi, percuma suara pakar dari berbagai perguruan tinggi, percuma suara para pro-demokrasi, percuma suara para anak turun pendiri bangsa ini. Yang memang di zaman Jokowi suara-suara yang mengkritisi itu letaknya jauh di pinggir. Dikalahkan oleh suara-suara orang yang tidak jelas, tapi rajin. Rajin menjilat dan rajin memuji. Ya, aksi negara menyewa 1000 unit mobil dari berbagai daerah. Saya dengar itu nggak cuma dari Jakarta ya, termasuk dari Surabaya, dari Sidoarjo, Semarang, Solo, Makassar, Bali, dan juga Palu. Bukanlah langkah yang bijak dalam konteks situasi ekonomi saat ini. Bukannya konsentrasi di berbagai kreativitas penyelamatan ekonomi, tapi malah buang-buang duit demi ambisi yang makin tak terkendali. Kawan murid semuanya, kalian paham kan maksud Bapak ini? Ya, pengeluaran besar-besaran untuk mobilitas tamu VVIP ini dianggap tidak proporsional maksudnya.
dengan kondisi ekonomi saat ini. Tidak semestinya buang-buang duit seperti ini. Negara ini sedang berjuang pulih dari kemarin ini. Dampak pandemi COVID itu belum kelar. Dan parahnya, 1.000 mobil yang disewa itu kabarnya semua mobil berbahan bakar bensin. Padahal kata Pak Jokowi tempo hari yang boleh melintas di IKN katanya, yang diniatkan menjadi kota hijau itu adalah hanya mobil listrik. Tapi kan kawan murid semuanya, kita ini sudah terbiasa. Kalau Jokowi bilang A, itu artinya B. Nah ini soal sewa mobil yang jumlahnya di luar Nurul ini ya. Soal sewa mobil yang jumlahnya sampai 1.000-an unit ini kabarnya, yang saya dengar ya, setiap unit mobil itu membutuhkan biaya pengiriman tadi dari berbagai kota tadi, pengirimannya saja 13 juta rupiah. Pengiriman bolak-balik ya. Dan ini kemudian menambah beban biaya penyewaan mobil itu kan. Misalnya Toyota Fortuner itu misalnya yang biasanya disewa dengan harga 2,5 juta per hari. Ini sampai menjadi 5 juta rupiah, 2 kali lipat. Sementara mobil seperti yang mobil mewah seperti Toyota Alphard yang biasa disewa kabarnya itu 7 juta sehari, itu melonjak menjadi 25 juta kata berita per hari. Nah, lonjakan harga ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan unit mobil yang seharusnya dapat diantisipasi. Seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah melalui perencanaan yang lebih matang. Nah, ini maksud saya. Pak Jo cuma mau bilang ini soal perencanaan yang matang itu bagaimana? Soal IKN. Nih, ada sebuah peristiwa dan ini membuat saya sedih. Nah, coba lihat video ini. Sejumlah sopir dari berbagai perusahaan jasa rental mobil di Kota Balikpapan mendatangi kantor otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Seperti itu, lihat kejadian tadi. Pengusaha rental mobil itu protes ke otorita IKN. Karena menurut informasi, pembayaran sewa mobil mereka yang digunakan untuk mondar-mandir di IKN selama ini belum tuntas dibayar. Bahkan menunggak hampir setahun. Konon IKN sudah menghabiskan uang nyaris 80 triliun itu. Ada tunggakan soal rental mobil. Bayangkan kawan murid. Bayangkan kalian semua, apa ini bukan memalukan? Saya sih malu banget. Malu banget. Jadi persoalan IKN itu bukan cuma investor yang malas menanamkan modal di sana, tapi lebih dari sekedar itu. Ini soal pengelolaan atau manajemen di IKN sendiri yang amburadul. Kalau gaji pekerja di IKN, kan ada kabar tuh kemarin ya, soal gaji pekerja di IKN yang kemudian berimbas dipecatnya atau mundurnya 2 orang petingginya itu. Ya, tempo hari itu katanya terlambat bayar. Gaji pekerja di IKN terlambat bayar. Lalu ini soal sewa mobil yang juga belum dibayar sejak tahun kemarin. Lalu apa yang mau dibanggakan? Apakah upacara 17-an nanti itu yang katanya mewah, megah, dan nggak murah itu adalah untuk menutupi segala kekurangan perencanaan IKN yang selama ini? Jangan-jangan. Bisa jadi loh. Kemewahan yang dipersiapkan untuk upacara 17-an di IKN itu jangan-jangan itu adalah modus untuk menutupi segala kebobrokan manajemennya. Apakah maksud upacara yang hanya beberapa menit itu tapi menghamburkan uang rakyat puluhan miliar adalah upaya beliau yang makin beliau itu tetap tenar dan muka-muka menteri terkait tidak kena reshuffle? Bisa jadi kemudian ya kita lihat lingkaran istana ini mempersiapkan nih upacara di KN yang nyaris nggak masuk akal itu. Ya jangan-jangan adalah modus untuk menutupi rasa malu karena kacaunya pengelolaan IKN. Apakah maksud memobilisasi orang luar dan tidak ngajak masyarakat lokal kumpul di halaman IKN itu hanya demi ambisi barbar tanpa peduli hutang negara menumpuk yang tidak akan terbayar? Lalu, apakah hutang menumpuk itu akan terbayar dengan cuma kumpul upacara sebentar? Apa yang mau ditunjukkan Jokowi dengan semua ini?
Biar dibilang sukses membangun IKN, padahal belum pasti. Biar disanjung negara luar, biar dipuji negara luar, biar diomongin baik oleh negara luar, padahal mereka juga paham ini cuma gimmick dan gak terlalu berarti. Foya-foya di IKN yang kalau saya mencatat itu diperlukan 13 miliar rupiah buat sewa mobil, 1,5 miliar rupiah buat sewa 191 kamar hotel, ada 12,4 miliar rupiah untuk sewa tenda mewah yang kalau di total itu nyaris 30 miliar rupiah. Ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menunjukkan kurang sensitifnya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ente nggak sensitif sama ekonomi rakyat, Pak Presiden. Ente nggak sensitif sama kondisi ekonomi rakyat. Ente cuma sensitif sama yang kritik. Ya, dalam situasi seperti ini di mana banyak warga masih berjuang untuk sekedar bisa makan sehari 3 kali. Di mana banyak warga yang masih berjuang untuk sekedar mencicil pinjaman online yang menagih tiap hari. Di mana banyak warga masih berjuang untuk bisa masuk sekolah negeri. Di mana masih banyak warga masih berjuang untuk bisa bersuara tanpa ditangkap Pak Polisi. Di mana masih banyak pengusaha kecil masih berjuang untuk pulih dari kesulitan ekonomi akibat pandemi tempoh hari. Rakyat kebingungan cari nafkah karena kehilangan pekerjaan. Pengeluaran sebesar ini untuk acara seremonial itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan juga pemborosan. Nah, pesan saya sebagai guru kecil berbadan gendut ini, sudahlah Pak Jokowi, jangan terus ikuti nafsu hati. Masih ada kesempatan untuk kembali menjadi orang sederhana yang kami kenal saat itu. Itu pun kalau saat itu Bapak beneran seorang yang sederhana ya, dan bukan bagian dari pencitraan alias acting melulu. Demikian kelas politik kali ini. Saya Pak Jo. Aman kan?